Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adad man salla alaihi wa salli ala sayyidina Muhammadin bi'adad man lam yusalli alaihi wa salli ala sayyidina Muhammadin kama tuhibbu an yusalla alaihi wa salli ala sayyidina Muhammadin kama amarta an yusalla alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku semua dan para jemaah, para ustaz dan ustazah semua yang dirahmati oleh Allah, amin insyaallah. Di ba'da subuh yang indah di bulan Ramadan ini, kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, Allah telah memberikan kita begitu dahsyatnya nikmat Allah kepada kita, yang apabila kita hitung tentu kita tidak akan bisa menghitungnya. Semoga kita semua dijadikan hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur, amin. Kemudian yang kedua, marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita. Kemudian kita jangan sampai bosan untuk bersolawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bi'adad man shalla alaihi. Kita lanjutkan thalabul ilmi kita kali ini dengan tema hiburan bagi yang ditimpa musibah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bi'adad man shalla alaihi. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Dan sungguh kami akan berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buah. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa itu orang-orang yang sabar? Yaitu alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang dimaksud orang-orang yang sabar di dalam firman Allah tersebut adalah hamba Allah yang apabila ditimpa musibah dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan keberkahan yang sempurna dan juga rahmat dari Allah, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Anak-anakku semua dan para jemaah serta para ustaz dan ustazah semuanya, di dalam firman Allah ini benar-benar memberikan hiburan yang dahsyat bagi siapapun kita yang menerima musibah, menerima ujian, menerima segala hal yang mungkin tidak mengenakkan kita. Yang pertama, anak-anakku semua, adalah kabar gembira kepada siapapun yang tertimpa musibah. Kok bisa yang tertimpa musibah itu dapat kabar gembira? Iya,
Karena musibah itu adalah bentuk dari kecintaan Allah kepada hambanya, maka Allah mengujinya. Kepada manusia yang dilaknat oleh Allah, maka Allah akan memberikan yang namanya adab. Tetapi kepada hamba Allah yang dicintainya, Allah memberikan ujian. Siapapun di sini kita akan berbicara masalah ujian. Kabar gembira bagi siapapun yang menerima ujian, yang dia bersabar dan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya semuanya akan kembali kepada Allah. Semuanya terjadi atas izin Allah. Sambil dia bersabar, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan nantinya setelah dia mendapatkan ujian itu, dia akan mendapatkan rahmat dari Allah, mendapatkan keberkahan dari Allah, dan juga dimaksud wa ulaika humul muhtadun. Itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adad man shalla alaihi. Anak-anakku semua dan para jamaah, setiap hamba pasti akan mengalami dan mendapatkan musibah, cobaan, dan juga ujian. Maka bagi mereka yang ridho atas ujian-ujian tersebut, maka mereka mendapatkan rahmat. Barang siapa yang murka, barang siapa yang murka, tidak mau, jengkel, marah terhadap musibah yang menimpa mereka, maka mereka juga akan mendapatkan kemurkaan dari Allah. Apabila mereka ridho, maka mereka akan mendapatkan keridhoan dari Allah. Maka bagi hamba-hamba Allah yang mendapatkan ujian, mendapatkan musibah, kabar gembira bagi mereka, karena mereka apabila ridho, mereka mendapatkan keridhoan Allah. Dan kita berlindung kepada Allah, minta tolong sama Allah, minta perlindungan dari Allah. Jangan sampai hati kita tidak ridho. Kalau hati kita tidak ridho, pastinya kita tidak akan dapat keridhoan Allah. Tapi apabila kita ridho, kita akan mendapatkan keridhoan Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bi'adad man shalla alaihi. Sampai saking bahayanya untuk kita perhatikan, barang siapa yang murka atas musibah yang menimpa, maka ia akan dicatatkan di dalam daftar orang-orang yang binasa. Na'udzubillahi min dzalik. Dan juga barang siapa yang berputus asa dan meratapi apa yang menimpanya, maka ia dicatatkan termasuk orang-orang yang berputus asa dari rahmat Allah. Barang siapa yang mencela takdir Allah dan mengkritik takdir Allah dan mengkritik keputusan dari Allah, maka ia termasuk orang-orang yang merugi dan orang-orang yang binasa. Tetapi barang siapa yang sekali-kali, yang sekali pun tidak pernah mencela, tidak pernah jengkel, tidak pernah marah, tetapi dia terus ridho terhadap segala yang menimpa. Kalau yang menimpa kesenangan, wah ridhonya luar biasa. Kalau yang menimpa kita itu kesedihan, dia juga ridho, ditambahi dengan kesabaran. Maka apabila itu kita lakukan, maka akan dicatat sebagai orang-orang yang bersabar
Dan barang siapa bersyukur atas ujian yang menimpanya, maka ia dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang senantiasa memuji Allah dan bersyukur kepada Allah. Semoga kita semua termasuk di dalamnya. Amin. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Maka anak-anakku semua, mengacu dari firman Allah yang di atas tersebut, ada beberapa tips yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah kita meyakini bahwasanya segala musibah yang terjadi itu atas izin Allah, atas kehendak Allah, dan semuanya juga kembali kepada Allah. Ini adalah obat bagi hati kita yang lagi menimpa diri kita ujian atau musibah. Seperti yang sekarang ini kita diuji oleh Allah dengan virus corona. Diuji oleh Allah untuk kita sangat sedih. Masyarakat kita tidak bisa ke masjid, kita tidak bisa berkumpul bersama-sama di masjid, tidak bisa berkumpul bersama kaum muslimin semua. Ini satu kesedihan. Kemudian kita juga ada dari saudara kita yang ditimpa ujian, meninggal dunia, ditinggal mati oleh sanak familinya. Itu adalah ujian dari Allah yang berat. Bersabarlah dan ridholah, maka kita akan mendapatkan rahmat yang besar dari Allah, dan kita juga akan mendapatkan ridhonya Allah. Seperti halnya di dalam firman Allah, wa basyiris sabirin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Alladzina idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami semua ini adalah miliknya Allah dan akan kembali kepada Allah. Itu yang kita tanamkan di dalam hati yang pertama. Kemudian yang harus kita tanamkan di dalam hati yang kedua, bagi kita semua yang mengalami musibah, adalah di dalam firman Allah di sana disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Bahwasanya kita harus tanamkan di dalam hati kita triks yang kedua untuk hati kita bisa ridho, adalah tiada suatu bencana yang menimpa di bumi ini dan menimpa manusia semuanya, melainkan telah tertulis di dalam kitabnya Allah di Lauhul Mahfuz sebelum Allah menciptakannya. Jadi sudah dituliskan. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Kita masukkan ke dalam hati kita semuanya. Terkadang anak-anakku semua, kita kadang-kadang ada orang kecelakaan, dia berfokus kepada banyak hal. Salah satunya, kenapa saya ditabrak orang, kenapa orang itu tega, kenapa jalannya jelek, atau kenapa saya tidak berhati-hati. Kenapa saya tidak berhati-hati? Apabila menganalisa sekilas saja, ya boleh-boleh saja. Tetapi itu tidak bisa dijadikan pokok. Kalau dijadikan pokok sudah salah, dan kita tidak akan ridho terhadap yang terjadi.
sudah dituliskan di kitabnya Allah yang terjadi. Maka kita tetapkan ke dalam hati kita, oh terjadi kecelakaan, oh ini sudah ditetapkan oleh Allah. Ya Allah, kami ridho ya Allah terhadap yang Engkau berikan kepada hamba. Berikan kami kesabaran ya Allah. Kami ridho, ikhlas dan sabar terhadap yang menimpa kami ini ya Allah. Dan sambil mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apabila itu yang kita lakukan, tips yang kedua ini kita akan terhibur, kita akan bisa bahagia. Alhamdulillah, saya akan mendapatkan rahmat dari Allah, barokah dari Allah. Saya akan mendapatkan ridhonya Allah. Karena ridho terhadap musibah yang menimpa, ujian yang menimpa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaih. Kemudian di dalam triks yang ketiga, bagaimana caranya untuk diri kita bisa terhibur, bisa ikhlas, ridho, bisa sabar. Triks dan strategi yang ketiga adalah seseorang yang mendapatkan musibah membandingkan musibah yang ia derita dengan musibah orang lain yang lebih berat dan lebih besar, sehingga dia bisa bersyukur kepada Allah. Salah satu contoh, ada orang tertimpa musibah kebakaran rumahnya. Dia akan bisa terhibur apabila dia membandingkan musibah yang lebih besar yang menimpa orang lain. Contoh, oh ada orang lain yang rumahnya kebakaran sambil ada anak kecilnya yang tidak bisa tertolong dan meninggal. Sedangkan saya, semua anggota keluarga bisa selamat semuanya. Masya Allah, terima kasih ya Allah. Maka dia akan bisa terhibur, bisa terobati, dan dia akan insya Allah bisa sabar, bisa ikhlas dan bisa ridho. Kenapa? Karena membandingkan cobaan yang menimpa orang lain yang lebih berat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaih. Anak-anakku semua dan para jamaah serta para ustaz dan ustazah semua yang dirahmati oleh Allah, apabila kita tidak membandingkan, maka pasti kita akan pusing tujuh keliling, akan putus asa, akan menangis meraung-raung, akan menjerit, dan akan jengkel dan lain-lain. Kenapa ini rumahnya kebakaran, rumah dia kebakaran, jangan rumah orang lain tidak kebakaran? Akhirnya dia marah-marah, bahkan dia bisa berputus asa. Maka di trik yang keempat atau ketiga? Trik yang ketiga tadi ya. Trik yang ketiga tadi adalah membandingkan yang menimpa orang lain yang lebih berat daripada dia. Maka akan enteng rasanya. Bahkan dia bisa tersenyum dan bersyukur, ya Allah, ternyata selain saya ini ada yang jauh lebih berat. Ada yang separuh keluarganya tidak tertolong, ikut kebakaran. Sedangkan saya, kebakarannya hanya rumahnya saja, keluarganya semuanya selamat. Ya Allah, ini nikmat yang luar biasa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaih. Kemudian agar diri kita bisa sabar, ikhlas dan ridho adalah trik yang keempat. Yang keempat adalah menyadari bahwa murka dan amarah yang ia ekspresikan karena musibah
yang menimpanya tidak akan mampu menolak musibah atau mengubah ketetapan takdir Allah atasnya. Bahkan murka dan amarahnya itu malah menjadikannya semakin tertekan dan lemah, bahkan akan mendapatkan murkanya Allah. Jadi strategi yang keempat ini kita masukkan ke dalam kolbu kita apabila menerima ujian atau musibah, bahwasanya musibah yang terjadi apabila kita marah, jengkel, kita juga berputus asa, itu tidak akan bisa merubah apapun. Tidak akan bisa merubah apapun. Bahkan bisa merugikan dengan rugi yang serugi-ruginya. Bahkan bisa mengundang murkanya Allah. Na'udzu billahi min dzalik. Maka kita mengetahui tidak akan bisa merubah apa-apa, seyogyanya kita tidak akan melakukannya. Kemudian strategi yang kelima, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Di strategi yang kelima adalah jika ia murka dan marah atas musibah yang ia terima, ia akan kehilangan pahala yang sangat besar di sisi Allah. Seperti di dalam firman Allah, ulaika alaihim shalawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah yang akan mendapatkan keberkahan yang sempurna dan rahmat dari Allah. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk, yaitu yang dimaksud di dalam firman Allah tersebut adalah hamba-hambanya yang ikhlas dan ridho terhadap ujian yang menimpa mereka. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Maka kalau kesempatan pahala karena mendapatkan ujian itu kesempatan mendapatkan pahala, mendapatkan ampunan, mendapatkan rahmat, mendapatkan keberkahan dari Allah, itu ia lewatkan, maka ia hanya akan mendapatkan derita saja atau bahkan dosa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Berapa menit Ustaz? 25 menit. Kita lanjut ya. Kemudian bagaimana untuk diri kita terhibur, diri kita nyaman di dalam menerima ujian dari Allah adalah trik yang ke-6 yang harus kita lakukan. Hal yang menjadi musibah terasa ringan adalah tatkala kita berharap gantinya di sisi Allah Azza wa Jalla. Barang siapa yang ditimpa musibah lalu dia bersabar dan mengucapkan istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan merasa takut kepada Allah, maka Allah Azza wa Jalla akan menggantikan dengan yang lebih baik untuknya. Maka di dalam Sahih Muslim baginda Rasul bersabda, ma min 'abdin tusibuhu musibatun fayaqulu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajurni fi musibati, Allahumma ajurni fi musibati wa ahlif li khairan minha, illa ajarahu Allahu fi musibatihi wa akhlafa lahu khaira. Siapa saja dari hamba Allah yang tertimpa suatu musibah lalu ia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kemudian dia juga mengucapkan Allahumma ajurni fi musibati wa ahlif li khairan minha, yaitu segala sesuatu adalah milik Allah,
akan kembali kepada Allah. Ya Allah, berilah ganjaran terhadap musibah yang menimpa aku dan berilah ganti dengan yang lebih baik. Maka Allah akan memberinya ganjaran di dalam musibahnya dan menggantinya dengan yang lebih baik. Di sana disebutkan di dalam hadis baginda Rasul di dalam Sahih Muslim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi adadi man shalla alaihi. Maka anak-anakku semua, siapapun yang tertimpa musibah, yakinlah bahwasanya musibah itu adalah kasih sayang dari Allah. Kemudian apabila ada yang hilang, itu yakinlah bahwasanya Allah akan menggantinya. Apapun itu. Ada yang hilang rumahnya karena kebakaran, Allah akan ganti. Apabila ada yang terkena penipuan, hilang uangnya, maka Allah akan ganti. Apabila yakin, ikhlas dan ridha, Allah akan ganti. Itu janji Allah. Satunya di dalam Sahih Muslim. Apabila ada orang yang diuji oleh Allah, hilang kehormatannya, misalkan dicemarkan orang, misalkan, yakinlah Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik, dan seterusnya. Apabila ini kita yakini, kita masukkan ke dalam kolbu kita, insya Allah kita akan bisa tersenyum, kita akan bisa bahagia, kita akan bisa bersabar di dalam menerima ujian-ujian dari Allah. Seperti halnya yang terjadi sekarang ini, ada virus corona. Bagi saudara-saudara kita ada yang bisnisnya turun, bersabarlah, ridholah terhadap ketentuan dari Allah. Yakin insya Allah Allah akan menggantinya apa yang telah hilang. Mungkin dia mengalami kerugian sekian, bersabarlah, Allah akan menggantinya. Diganti oleh Allah. Apabila kita mengetahui ilmunya seperti itu, tentunya kita bisa tersenyum dan bersabar. Kalau kita nggak mengingat itu, tentu akan pusing 7 keliling. Dan dengan pusing 7 keliling itu tidak akan bisa merubah apa-apa, bahkan merugikan kita, bahkan membawa kita kepada kemurkaan Allah. Semoga kita semua dijadikan hamba-hamba Allah yang bersabar. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Kemudian strategi yang ketujuh untuk harus kita tancapkan ke dalam hati kita supaya kita lulus ujian adalah seseorang yang tidak sabar ketika pertama kali mendapatkan musibah. Kesabaran yang penuh dengan keimanan dan berharap pahala di sisi Allah, maka nanti di hari-hari berikutnya rasa sakitnya juga akan hilang. Jika dia memilih sabar saat pertama terkena musibah, baginya pahala. Jadi di dalam strategi yang ketujuh itu, anak-anakku semua, kita harus bersabar dari awal. Kita tidak boleh marah-marah baru sampai akhirnya sabar. Nah, ini jangan. Maka ilmu itu harus diketahui dari awalnya. Kita dari awal terkena musibah bersabar, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi banyak yang terjadi di masyarakat kita itu marah-marah dulu, sudah capek marahnya, nangis dulu, sudah capek nangisnya, barulah bersabar. Dan ini tidak baik, tidak baik. Jadi harus bersabar dari awal. Maka di dalam hadis baginda Rasul disebutkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamas sabru 'inda sadmatil ula
Sesungguhnya yang dinamakan sabar, kata baginda Rasul, adalah ketika di awal musibah. Jadi yang dinamakan sabar itu di awal musibah sampai selesainya. Jadi tidak ngamuk-ngamuk dulu baru terakhirnya sabar. Ini jangan sampai. Seperti halnya salah satu contoh, ada salah satu petani, yaitu dapat tamu petani. Dia ini mau panen kurang beberapa hari, ternyata mau dipanen, apa itu namanya, padinya ini kena angin ribut sampai gelosot, apa itu roboh dan terendam air, roboh semuanya. Ada seperti itu. Dan dia ada yang langsung dari awal, ya Allah, ini adalah kehendak Allah, saya harus bersabar, nanti Allah akan menggantinya. Ada yang seperti itu, aman. Ada yang aduh ini kenapa yo? Kenapa kok roboh ya? Aduh kok, seandainya saya tahu kemarin saya akan kasih tali, saya akan kasih apa itu tiang sehingga ditali dengan tiang, ada angin nggak roboh. Andai saya tahu tapi nggak tahu, aduh kenapa saya nggak tahu, subhanallah. Akhirnya dia jengkel, marah, naudzubillah, subhanallah. Maka itu apabila dilakukan akan mendapatkan kerugian yang sangat besar. Dia tidak ridho, maka Allah juga nggak ridho. Apabila ridho, maka Allah akan meridhoinya. Semoga kita semua dijadikan hamba-hamba Allah yang selalu ridho. Amin. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Sudah berapa Ustaz? 33. Lanjut atau sudah? Masih banyak pembahasannya. Bagaimana strategi untuk kita bisa bersabar menerima ujian dari Allah, kita bisa ridho sehingga kita mendapatkan keridhaan dari Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Kemudian untuk anak-anakku semua dan juga para jamaah serta para ustadz dan ustazah semuanya, perlu diklarifikasi Yai di sini. Pada tolabul ilmi yang beberapa hari yang lalu mungkin ada yang berjudul, temanya apa? Penderitaan menghadapi maut. Penderitaan menghadapi sakratul maut. Di sana ada apa itu namanya, salah pengucapan dari Yai yang mestinya surat Al-Anbiya. Jadi ayatnya sudah benar, nomor ayatnya, kemudian bunyinya sudah benar. Jadi yang dimaksud Yai adalah surat Al-Anbiya, tetapi Yai salah ucap Al-Baqarah. Jadi Al-Baqarah ayat 34 dan 35. Yang benar adalah surat Al-Anbiya ayat 34 dan 35. Jadi suratnya saja. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Anak-anakku semua dan para jamaah yang dirahmati oleh Allah, insyaallah dalam kelanjutan episode ini kita akan lanjutkan di lain waktu. Semoga Allah menjadikan kita punya kesempatan umur, amin. Insyaallah kita akan lanjutkan tolabul ilmi kita di waktu-waktu yang lain, insyaallah. Dari Yai di dalam tolabul ilmi ini, apabila ada banyak yang salah, Yai mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.